Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul dengan NIM 432241146. Saya dari kelas SIP 1C. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dan interpretasi data dengan hasil pengukuran kesehatan kerja PTX Surabaya tahun 2018 dan 2019. Fokus topik yang saya ambil yakni keluhan low back pain atau LBP yang ada di PTX Surabaya. Selanjutnya yang akan saya bahas, yang pertama yakni tren low back pain atau LBP di PTX Surabaya tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan data di hasil pengukuran kesehatan kerja PTX Surabaya tahun 2012 dan 2019, menyatakan bahwa terjadi penurunan keluhan low back pain dengan kisaran 35 penderita keluhan low back pain pada tahun 2018 dan menurun menjadi 26 keluhan low back pain di tahun 2019. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keluhan low back pain di PTX Surabaya tahun 2018 dan 2019 dengan hubungan Departemen Pekerjaan PTX Surabaya. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwasanya tahun 2018, Plan Technical dan Lab, Departemen Lab Technical dan Lab Quality Control menyumbang angka tertinggi yakni 11 keluhan low back pain. Sementara tahun 2019, keluhan low back pain paling tinggi diraih oleh Lab Quality Control dengan jumlah 11 keluhan low back pain. Lalu juga terdapat departemen yang menyumbang paling sedikit, yakni 0 keluhan low back pain, yakni pada Departemen Plan Technical di tahun 2018 serta 2019 Plan Technical juga tidak menyumbang keluhan low back pain. Selanjutnya, peluang persentase keluhan low back pain berdasarkan Departemen Pekerja PTX Surabaya tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan data yang ada, Departemen Lab Quality Control pada tahun 2018 menyumbang sebesar 91,67% peluang persentase keluhan low back pain. Pada tahun 2019, Departemen Lab Quality Control tetap menyumbang angka paling banyak yakni 91,67%. Dapat diketahui juga untuk peluang persentase paling rendah didapatkan oleh Plan Technical yakni sebesar 0% pada tahun 2018. Lalu juga pada tahun 2019 Plan Technical tetap menyumbang sebesar 0% peluang persentase. Selanjutnya yakni rekomendasi strategi ergonomi yang bisa saya berikan kepada PTX Surabaya untuk mengurangi keluhan low back pain. Pertama, saya akan memberikan saran untuk Departemen Lab Quality Control, yakni menurut OSA tahun 2011 dengan judul Sheet Laboratory Safety Ergonomics for the Prevention of Musculoskeletal Disorders. Dapat berdasarkan OSA diketahui bahwasanya rekomendasi yakni saya merangkum ada 6 rekomendasi khusus untuk Departemen Lab Quality Control. Yang pertama, kursi ergonomis yang dapat disetel, di mana Lab Quality Control pasti akan duduk dan berdiri untuk mengecek pada barang-barang menyesuaikan pada tempat-tempat di laboratorium. Yang kedua yakni posisi kerja dekat badan cut off bench. Diketahui bahwasanya di Lab Quality Control itu banyak sekali barang-barang kecil. Nah, maka dari itu posisi kerja dekat badan penting untuk menjaga dari keluhan low back pain. Yang ketiga yakni alas kaki dan matras anti fatigue, yakni agar ketika berdiri terlalu lama pekerja tidak mengalami sakit pada bagian bawah. Yang keempat yaitu istirahat mikro dan variasi posisi. Yang kelima, penyusunan alat kerja ergonomis disesuaikan dengan keberadaan dari alat-alat yang ada di laboratorium. Yang terakhir yakni pelatihan postur dan teknik kerja. Selanjutnya yakni rekomendasi
untuk Departemen Plan Production, Technical, dan Warehouse. Menurut Wurzelbecker dan kawan-kawan dengan judul Jurnal The Effectiveness of Ergonomic Intervention in Material Handling Operation, bahwasanya saya merangkum menjadi 6, yakni rekomendasi strategi ergonomi agar mengurangi keluhan low back pain. Yang pertama yaitu engineering control. Seperti yang kita tahu bahwasanya Departemen Plan, yakni Production Technical dan Warehouse, banyak berhubungan dengan alat-alat operasional. Maka dari itu, untuk mengurangi keluhan low back pain dapat dilakukan yakni engineering control pada mungkin tempat duduk yang diberi tumpukan spons agar lebih empuk dan yang lainnya. Yang kedua yakni desain stasiun kerja yang sesuai. Ini sesuai dengan alat operasional kerja serta sesuai dengan antropometri tubuh pekerja. Yang ketiga, pelatihan teknik angkat beban. Nah, ini perlu untuk mengetahui bahwasanya tidak sembarang orang posisi mengangkat beban. Yang keempat, yakni rotasi tugas dan istirahat terencana. Jadi terdapat menurut Wurzelbecker bahwasanya istirahat terencana itu seperti 40 menit bekerja, 20 menit beristirahat dengan 20 detik beristirahat dengan merilekskan badan. Yang kelima yakni peralatan ergonomis tambahan. Sedikit menyambung dengan engineering control bahwasanya alat-alat operasional perlu adanya ergonomis tambahan atau engineering control itu sendiri. Yang terakhir, standar ergonomi dan pengawasan. Perlu sekali adanya pengawas seperti dari supervisor atau manajer untuk mengetahui bahwasanya alat-alat operasional yang digunakan itu ergonomis atau tidak. Baik, selanjutnya rekomendasi untuk Departemen HRD dan EHS atau yang biasa bekerja untuk administrasi perusahaan. Menurut Briotics Health pada tahun 2024 dengan judul Effective Ergonomic Strategies to Prevent Back Pain in the Office, bahwasanya saya menyimpulkan terdapat 4 rekomendasi. Yang pertama yakni pengoptimalan posisi duduk. Yang kedua, variasi posisi dan istirahat mikro. Ketika kita berada di Departemen Administrasi, tentu kita banyak duduk. Maka dari itu kita perlu mengubah posisi duduk kita mungkin setiap 60 menit agar tidak terjadi bosan yang menyebabkan badan kita tidak nyaman. Lalu istirahat mikro sama dengan Departemen Plan tadi, kita perlu istirahat sebentar yakni 40 menit dan 20 detik. 40 menit bekerja dan 20 detik beristirahat untuk merilekskan badan. Yang selanjutnya yang ketiga, pengaturan meja kerja yang ergonomis. Yang terakhir, pelatihan ergonomi dan kesadaran postur. Penting sekali rasanya menyesuaikan antropometri tubuh dengan posisi kerja atau posisi meja atau posisi bangku. Sekian dari saya, Muhammad Fakhrul dengan 432241146 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.